Jangan berani mendekati saya lagi. Suara dokter cantik itu membuat seluruh pasar mendadak terdiam. Dokter Kirana berdiri dengan wajah merah karena marah. Di hadapannya ada seorang pria sederhana dengan pakaian kaos lusuh, celana panjang biasa, dan tangan yang masih memegang kantong berisi sayuran. Pria itu bernama Rian. Sehari-hari, semua orang mengenalnya sebagai penjual sayur. Namun hari itu, Rian baru saja melakukan sesuatu yang menurut Kirana sangat mengganggu. Ia berusaha membantu Kirana ketika dokter cantik itu hampir terpeleset di lantai pasar yang basah. Rian refleks menarik tangan Kirana agar tidak jatuh. Tetapi bukannya berterima kasih, Kirana justru melepaskan tangannya dengan kasar. "Siapa yang menyuruh kamu menyentuh saya?" Rian terdiam. "Saya cuma takut ibu jatuh. Saya bisa menjaga diri sendiri." "Baik." Rian menunduk. Namun Kirana belum selesai. "Dan satu lagi. Jangan sok dekat dengan saya hanya karena kamu sering melihat saya di pasar." Beberapa pedagang mulai saling pandang. Rian menarik napas. "Saya tidak pernah bermaksud seperti itu, Dok." Kirana menatap pakaian Rian dari atas sampai bawah. "Kamu penjual sayur. Saya dokter. Kita tidak punya urusan." Kalimat itu membuat suasana semakin sunyi. Rian tidak membalas. Ia hanya mengambil kembali keranjang sayurnya. "Baik, dokter." Lalu ia pergi. Kirana tidak tahu bahwa pria yang baru saja ia hina itu bukanlah penjual sayur biasa. Rian memang berjualan sayur setiap pagi. Tetapi di balik kehidupan sederhananya, ia menyimpan sebuah identitas yang sama sekali tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun di pasar. Ia adalah salah satu staf yang dipercaya dalam sebuah tim kebijakan kesehatan nasional. Pekerjaannya membuatnya sering turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat. Ia sengaja hidup sederhana. Ia ingin melihat bagaimana masyarakat kecil mendapatkan makanan, obat, pelayanan kesehatan, dan bagaimana kebijakan benar-benar dirasakan oleh rakyat. Dan salah satu tempat yang sering ia datangi adalah pasar tempat Kirana berbelanja. Rian tidak pernah menggunakan jabatannya untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Ia bahkan tidak pernah mengatakan kepada pedagang bahwa dirinya bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Karena bagi Rian, jabatan bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Namun Kirana tidak mengetahui semua itu. Yang ia lihat hanyalah seorang pria penjual sayur. Seorang pria yang menurutnya tidak pantas berada dekat dengannya. Dan kisah ini baru saja dimulai. Karena beberapa minggu kemudian, dokter cantik yang merasa dirinya jauh lebih tinggi itu justru akan mencari-cari Rian. Ia akan mulai penasaran. Ia akan mulai merasa kehilangan ketika Rian tidak terlihat. Dan yang paling mengejutkan, perempuan yang hari ini berkata, "Kita tidak punya urusan," suatu hari justru akan nekat berkata, "Aku ingin menikah denganmu." Bagaimana bisa semuanya berubah sejauh itu? Sebelum kita lanjutkan kisah ini, semoga siapapun yang sedang menyaksikan cerita ini selalu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang lancar, keluarga yang harmonis, dan dijauhkan dari segala musibah. Semoga hati kita selalu diberikan kelembutan dan dijauhkan dari sifat sombong. Semoga setiap langkah kita dipermudah dan setiap kesulitan diberikan jalan keluar. Amin. Kirana adalah dokter muda yang sangat berprestasi. Ia bekerja di sebuah rumah sakit swasta ternama. Pendidikan tinggi, penampilan menarik, karir bagus, keluarga berkecukupan. Sejak kecil, Kirana selalu diajarkan untuk mengejar kesuksesan. Ayahnya adalah seorang pengusaha. Ibunya juga berasal dari keluarga berada. Kirana terbiasa hidup nyaman. Ia terbiasa berada di lingkungan orang-orang berpendidikan tinggi. Karena itulah tanpa sadar ia mulai membentuk sebuah pemikiran yang salah. Ia merasa pasangan hidup harus memiliki status yang setara. Dokter dengan dokter. Pengusaha dengan pengusaha. Pejabat dengan pejabat. Ia tidak pernah membayangkan akan dekat dengan seorang pedagang pasar. Sementara Rian justru berbeda. Setiap pagi ia datang ke pasar sebelum matahari terbit. Ia mengangkut sayuran, membantu pedagang lain, menyapa pembeli. Tidak pernah terlihat mengeluh. Banyak orang menyukai Rian karena sifatnya
Ia sering memberikan sayuran kepada seorang nenek yang hidup sendirian. Kadang membantu pedagang yang kekurangan uang. Bahkan ketika seorang anak kecil datang membeli 1 ikat kangkung tetapi uangnya kurang, Rian tetap memberikannya. Bawa saja. Nanti kalau punya uang baru bayar. Anak itu tersenyum. Kirana beberapa kali melihat kejadian tersebut. Namun ia selalu menganggapnya biasa. Sampai suatu pagi, Rian tidak terlihat di pasar. Kirana mencari tanpa sadar. Ia sendiri bingung. Kenapa saya mencari dia? Kirana menggeleng. Tidak penting. Ia pulang. Tetapi malam itu pikirannya justru tertuju kepada pria tersebut. Ia teringat wajah Rian ketika dihina. Pria itu tidak marah. Tidak membalas. Tidak menyalahkan. Ia hanya pergi. Dan tanpa Kirana sadari, rasa penasaran mulai tumbuh di hatinya. Sejak kejadian itu, Kirana mulai memperhatikan Rian. Bukan karena ia menyukai pria tersebut. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan kepada dirinya sendiri. Ia hanya penasaran. Suatu pagi, Kirana kembali ke pasar. Rian sedang menata sayuran. Pagi, Dok. Kirana berhenti. Pagi. Rian tersenyum. Sayurnya baru datang. Saya lihat. Kirana mengambil beberapa tomat. Rian menimbang. Ini. Kirana membayar. Kemudian ia pergi. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada penghinaan. Namun anehnya, Kirana merasa ada sesuatu yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Kirana melihat Rian membantu seorang pedagang tua mengangkat karung. Biar saya bantu, Bu. Terima kasih, Nak. Tidak apa-apa. Setelah selesai, Rian kembali berjualan. Kirana memperhatikan. Seorang pedagang berkata, Mas Rian memang begitu. Begitu bagaimana? Baik. Kalau ada orang kesulitan, dia selalu membantu. Kirana diam. Dia juga tidak pernah membedakan orang. Kirana menelan ludah. Kalimat itu terasa seperti sindiran untuk dirinya. Namun ia tidak mengakuinya. Suatu sore, Kirana sedang berjalan keluar pasar ketika seorang anak kecil menangis. Ibunya sedang kebingungan karena dompetnya hilang. Rian datang. Kenapa? Uang saya hilang, Mas. Anaknya belum makan. Ibu itu menggeleng. Rian mengambil beberapa sayuran dan bahan makanan. Bawa ini. Tidak usah, Mas. Tidak apa-apa. Kirana melihat dari kejauhan. Ia mulai kagum. Tetapi ia tetap berusaha mengabaikannya. Keesokan harinya, Kirana bertemu Rian lagi. Kamu setiap hari di sini. Rian tertawa. Namanya juga jualan. Tidak pernah libur. Kalau libur, siapa yang membantu pelanggan? Kirana tersenyum tipis. Berarti kamu rajin. Rian mengangkat bahu. Kalau tidak rajin, saya tidak bisa bertahan. Kirana kemudian bertanya, kenapa kamu jualan sayur? Rian diam sebentar. Karena saya suka bertemu orang. Cuma itu? Dan saya ingin tahu bagaimana kehidupan masyarakat. Kirana mengernyit. Maksudnya? Rian tersenyum. Tidak semua hal harus dijelaskan. Kirana semakin penasaran. Ia mulai merasa Rian berbeda. Pria itu berbicara seperti seseorang yang berpendidikan. Cara berpikirnya luas. Ia tahu banyak tentang masalah kesehatan masyarakat. Ia bahkan bisa menjelaskan kenapa harga makanan sehat sulit dijangkau sebagian keluarga. Suatu hari Kirana bertanya, kamu pernah kuliah? Rian tertawa. Kenapa bertanya begitu? Cara bicaramu berbeda. Pendidikan saya cukup. Cukup bagaimana? Yang penting bisa berguna. Kirana terdiam. Ia mulai merasa malu. Karena selama ini ia menilai Rian hanya dari pekerjaannya. Padahal pria itu memiliki cara berpikir yang sangat matang. Namun Kirana masih belum tahu rahasia sebenarnya. Sementara itu, Rian sebenarnya sudah mengetahui siapa Kirana.
Ia tahu dokter cantik itu bekerja di rumah sakit besar. Ia tahu Kirana memiliki kemampuan medis yang bagus. Tetapi Rian juga mengetahui bahwa Kirana sering dipuji karena kecantikannya dan prestasinya. Ia tidak pernah membencinya. Ia justru berharap suatu hari Kirana memahami bahwa semua manusia memiliki nilai. Suatu sore, seorang pria berpakaian formal datang ke pasar. Ia berjalan menuju Rian. "Pak Rian." Rian menoleh. "Jangan panggil saya begitu di sini." Pria itu tersenyum. "Maaf." Kirana kebetulan melihat. Ia merasa aneh. Mengapa seorang pria berpakaian rapi memanggil Rian dengan sangat hormat? Rian kemudian berbicara pelan. "Kita bertemu nanti." Pria itu mengangguk. Kirana semakin penasaran. Malamnya, ia membuka media sosial. Ia mencari nama Rian. Tidak menemukan apa-apa. Ia mencari lebih jauh. Tetap tidak ada. Kirana menyerah. Namun keesokan harinya, sebuah kendaraan resmi datang ke rumah sakit tempat Kirana bekerja. Beberapa orang penting turun. Mereka datang untuk sebuah pertemuan mengenai program kesehatan masyarakat. Kirana tidak terlalu memperhatikan. Sampai seorang pria turun dari kendaraan terakhir. Ia mengenakan pakaian formal. Wajahnya serius. Para pejabat menyambutnya. Kirana melihat wajah itu. Jantungnya langsung berdegup. Karena pria tersebut adalah Rian. Kirana berdiri terpaku di lorong rumah sakit. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Pria yang selama ini ia kenal sebagai penjual sayur kini berjalan bersama rombongan resmi. Semua orang menghormatinya. Seorang direktur rumah sakit menyambut. "Selamat datang, Pak Rian." Kirana semakin bingung. "Pak, kenapa semua orang memperlakukannya seperti pejabat?" Rian melihat Kirana. Mereka saling menatap. Namun Rian hanya tersenyum. "Selamat pagi, Dokter Kirana." Kirana tidak mampu menjawab. Setelah pertemuan selesai, Kirana mencari Rian. Ia menemukannya di sebuah ruang rapat. "Rian." Pria itu menoleh. "Ya? Kamu sebenarnya siapa?" Rian tersenyum. "Saya Rian." "Jangan bercanda." "Saya tidak bercanda." "Kamu staf kementerian?" Rian terdiam sebentar. Kemudian mengangguk. "Ya." Kirana membeku. "Jadi selama ini saya bekerja sebagai staf dalam tim yang menangani beberapa program kesehatan masyarakat. Dan kamu tetap jualan sayur?" Rian tersenyum. "Saya memang suka pasar." "Kenapa?" "Karena di sini saya bisa melihat langsung kehidupan masyarakat." Kirana tidak tahu harus berkata apa. Ia teringat semua perkataannya. "Kamu penjual sayur. Kita tidak punya urusan." Ia menunduk. "Saya minta maaf." Rian menjawab. "Untuk apa? Saya sudah meremehkan kamu." Rian tersenyum. "Tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Kalau saya bilang sejak awal, mungkin cara kamu melihat saya akan berubah." Kirana terdiam. Rian kemudian berkata, "Saya ingin dihargai karena diri saya, bukan karena pekerjaan." Kalimat itu membuat hati Kirana bergetar. Untuk pertama kalinya ia menyadari kesalahannya. Ia selama ini menilai orang berdasarkan status. Padahal Rian justru melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit. Ia memiliki kesempatan untuk menggunakan jabatannya. Namun memilih hidup sederhana. Setelah hari itu, hubungan mereka berubah. Kirana mulai sering bertanya tentang program kesehatan. Rian sering menjelaskan kondisi masyarakat. Mereka berdiskusi. Awalnya soal pekerjaan, lalu keluarga, lalu kehidupan. Kirana mulai mengenal sisi Rian yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Rian ternyata sangat peduli kepada masyarakat. Ia tidak suka pamer. Ia tidak suka menerima perlakuan istimewa. Ia bahkan sering turun ke pasar tanpa pengawalan. Kirana semakin kagum. Suatu malam, mereka makan di warung sederhana. Kirana bertanya, "Kamu tidak malu makan di sini?"
Rian tertawa. Kenapa harus malu? Karena kamu bekerja dengan orang penting. Justru itu alasan saya harus tahu bagaimana masyarakat hidup. Kirana tersenyum. Kalau semua orang berpikir seperti kamu, mungkin dunia lebih baik. Rian menatapnya. Bukan dunia yang harus berubah. Lalu, kadang kita yang harus mulai berubah. Kirana terdiam. Ia tahu kalimat itu ditujukan kepadanya. Namun ia tidak marah. Justru ia merasa beruntung pernah bertemu Rian. Perlahan, rasa kagum mulai berubah menjadi rasa nyaman. Kirana mulai menunggu pesan Rian. Mulai mencari alasan untuk pergi ke pasar. Mulai tersenyum ketika melihat Rian. Temannya menyadari. Kamu suka dia? Kirana langsung menyangkal. Tidak. Terus kenapa setiap pagi kamu ke pasar? Saya beli sayur. Setiap hari. Kirana diam. Temannya tertawa. Kamu jatuh cinta. Kirana mulai gugup. Ia tidak ingin mengaku. Namun hati tidak bisa berbohong. Sampai suatu sore, Rian tidak datang ke pasar. Kirana menunggu. Tidak ada. Hari berikutnya juga tidak ada. Kirana bertanya kepada pedagang lain. Mas Rian kemana? Katanya ada tugas keluar kota. Kirana terdiam. Entah kenapa, ia merasa kehilangan. Dan saat itulah Kirana sadar. Ia mulai jatuh hati. Rian pergi selama hampir 2 minggu. Kirana tetap bekerja seperti biasa. Namun pikirannya sering tertuju kepada pria itu. Setiap kali melihat pasar dari jendela mobil, ia berharap melihat Rian. Tetapi tidak ada. Kirana mulai menyadari bahwa selama ini kehadiran Rian sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Ketika Rian akhirnya kembali, Kirana tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kamu sudah pulang? Rian tersenyum. Sudah. Kemana? Ada tugas. Lama sekali. Rian menatapnya. Kamu menunggu. Kirana langsung gugup. Tidak. Rian tertawa kecil. Namun ia tidak menggoda lebih jauh. Mereka kembali berbicara. Hubungan mereka semakin dekat. Kirana mulai mengetahui masa lalu Rian. Ia bukan berasal dari keluarga kaya. Ayahnya dahulu seorang petani. Ibunya berjualan makanan kecil. Rian tumbuh sederhana. Namun orang tuanya selalu mengajarkan satu hal. Jangan pernah malu bekerja. Karena itu Rian tidak pernah merasa rendah ketika berjualan sayur. Baginya pekerjaan itu adalah bagian dari kehidupan. Kirana semakin kagum. Ia mulai belajar dari Rian. Suatu hari, seorang pasien dari keluarga miskin datang ke rumah sakit. Ia membutuhkan pengobatan. Namun keluarganya kesulitan membayar. Kirana membantu semampunya. Rian mengetahui hal itu. Ia kemudian membantu mencarikan akses program bantuan kesehatan yang sesuai. Kirana melihat bagaimana Rian bekerja. Ia tidak mencari pujian. Ia hanya memastikan keluarga tersebut mendapatkan haknya. Setelah semuanya selesai, Kirana berkata, "Kamu luar biasa." Rian tersenyum. "Tidak." "Kenapa?" "Karena saya cuma melakukan pekerjaan." Kirana menatapnya. Kalau semua orang menganggap membantu orang lain sebagai pekerjaan, mungkin tidak akan banyak orang terlantar. Rian tersenyum. Hubungan mereka semakin dalam. Namun ada satu hal yang belum dibicarakan. Perasaan. Suatu malam, Rian mengajak Kirana berjalan di taman. "Saya ingin bertanya sesuatu." "Apa?" "Kalau suatu hari saya kembali menjadi orang biasa, apakah kamu masih mau berteman dengan saya?" Kirana terkejut. "Kamu kenapa bertanya begitu?" "Saya ingin tahu." Kirana diam. Kemudian berkata, "Saya tidak lagi melihatmu sebagai jabatan." Rian menatapnya. "Lalu?" "Saya melihatmu sebagai Rian." Rian tersenyum. Kirana kemudian mengumpulkan keberanian. "Aku nyaman bersamamu." Rian tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Kirana dengan lembut. "Saya juga."
Kirana menangis kecil. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Keluarga Kirana mengetahui hubungan mereka. Ayahnya marah. "Kamu mau menikah dengan penjual sayur?" Kirana menjawab, "Dia bukan cuma penjual sayur." Ayahnya membantah, "Justru kamu harus mencari orang yang setara." Kirana menatap ayahnya. "Setara menurut siapa?" Ayahnya terdiam. "Menurut pekerjaan, menurut kekayaan, menurut keluarga." Kirana menggeleng. "Saya memilih orang berdasarkan bagaimana dia memperlakukan manusia." Ayahnya tetap tidak setuju. Ibunya juga khawatir. Sementara Rian memilih tidak memaksa. Ia berkata, "Saya tidak ingin kamu bertengkar dengan keluarga karena saya." Kirana menjawab, "Saya tidak sedang bertengkar. Saya sedang mempertahankan pilihan saya." Rian terdiam. Namun tiba-tiba, sebuah masalah besar muncul di tempat kerja Kirana. Ada kesalahan dalam sebuah program pelayanan kesehatan. Nama Kirana ikut terseret. Ia dituduh melakukan kelalaian. Padahal ia tidak melakukannya. Dan orang yang pertama kali mencoba mencari kebenaran adalah Rian. Rumah sakit mendadak ramai. Sejumlah dokumen program kesehatan ditemukan tidak sesuai. Nama Kirana muncul dalam laporan. Beberapa orang langsung menyalahkannya. "Kamu yang bertanggung jawab." Kirana terkejut. "Saya tidak pernah melakukan itu." Namun bukti awal menunjukkan sebaliknya. Kirana diperiksa oleh pihak rumah sakit. Ia merasa hancur. Karir yang dibangun bertahun-tahun bisa rusak dalam sekejap. Rian datang. "Kirana, aku tidak tahu harus bagaimana." Rian duduk di sampingnya. "Tenang. Aku bisa kehilangan pekerjaan. Kalau kamu tidak bersalah, kebenaran akan ditemukan. Tapi semua orang sudah percaya saya salah." Rian menggenggam tangannya. "Jangan melawan dengan emosi. Kita cari bukti." Rian kemudian memeriksa alur program tersebut dari sisi administrasi. Ia tidak menggunakan jabatan untuk mengintimidasi siapapun. Ia hanya mengumpulkan fakta. Ternyata ada dokumen yang sengaja diubah. Beberapa tanda tangan dipalsukan. Dan ada seseorang yang memiliki kepentingan untuk menjatuhkan Kirana. Rian terus mencari. Kirana mulai mendapatkan harapan. Namun orang yang berada di balik masalah itu ternyata cukup berpengaruh. Ia mencoba menekan Kirana. "Kamu bisa kehilangan semuanya." Kirana takut. Tetapi Rian tetap tenang. "Jangan takut. Kamu tidak sendirian." Kirana menangis. "Kenapa kamu selalu ada?" Rian tersenyum. "Karena saya mencintaimu." Kirana terdiam. Itulah pertama kalinya Rian mengatakan kalimat tersebut. Kirana memeluknya. "Aku juga." Akhirnya bukti ditemukan. Kirana terbukti tidak bersalah. Orang yang memasukkan dokumen harus bertanggung jawab. Nama Kirana kembali bersih. Namun pengalaman itu membuatnya semakin menghargai Rian. Ia menyadari bahwa pria itu tidak hanya berbicara tentang kebaikan. Ia benar-benar menjalankannya. Hubungan mereka semakin dekat. Tetapi ayah Kirana masih belum memberikan restu. Ia bahkan memperkenalkan seorang dokter pria bernama Dimas. Dimas adalah dokter spesialis dari keluarga terpandang. Ayah Kirana berharap mereka menikah. Kirana menolak. "Saya tidak mencintainya." Ayahnya berkata, "Cinta bisa datang setelah menikah." Kirana menggeleng. "Saya tidak mau." Dimas ternyata mengetahui perasaan Kirana kepada Rian. Ia tidak marah. Ia justru berkata, "Saya tidak akan memaksa." Kirana terkejut. Dimas tersenyum. "Kalau kamu sudah menemukan orang yang membuatmu bahagia, perjuangkan." Kirana berterima kasih. Namun ayahnya semakin kecewa. Sementara Rian memilih datang secara resmi. Ia menemui keluarga Kirana. "Saya tidak datang untuk membuktikan bahwa saya lebih kaya. Saya datang karena saya mencintai putri Bapak." Ayah Kirana bertanya, "Kalau kamu tidak punya jabatan?"
saya tetap akan bekerja. Kalau kehilangan uang, saya bisa mulai lagi. Kalau kehilangan semuanya, Rian menjawab, saya tetap akan menjaga Kirana. Ayahnya terdiam. Namun sebelum ia memberikan jawaban, sebuah kabar mengejutkan datang. Rian mendapat tugas penting. Ia harus pergi ke daerah yang sedang mengalami masalah pelayanan kesehatan. Kirana takut. Berapa lama? Tidak tahu. Kapan kembali? Saya akan kembali secepatnya. Rian pergi. Kirana kembali harus menunggu. Namun kali ini, ia tidak hanya menunggu. Ia berdoa. Karena sekarang ia tahu, ada seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Hari pertama tanpa Rian terasa biasa. Hari kedua mulai terasa sepi. Hari ketiga Kirana mulai gelisah. Rian biasanya mengirim pesan setiap malam. Namun kali ini tidak ada. Kirana mencoba menghubungi. Tidak tersambung. Ia menenangkan dirinya sendiri. Mungkin sedang sibuk. Hari berikutnya tetap tidak ada kabar. Kirana mulai khawatir. Ia menelepon beberapa orang yang mengenal Rian. Mereka hanya mengatakan bahwa Rian masih menjalankan tugas. Kirana mencoba kuat. Namun hatinya tidak tenang. Sementara itu, Rian memang sedang berada di daerah yang sulit mendapatkan akses komunikasi. Ia bersama timnya membantu memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Tidak ada kemewahan. Tidak ada istirahat cukup. Tetapi Rian tetap bekerja. Ia melihat langsung keluarga yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi. Melihat anak-anak yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ia semakin yakin bahwa pekerjaannya memiliki arti. Setelah beberapa hari, akhirnya Rian mendapatkan kesempatan menghubungi Kirana. Maaf. Kirana langsung menangis. Kamu kemana? Sedang bertugas. Aku takut. Saya baik-baik saja. Kamu tahu berapa kali saya menelepon? Rian tertawa kecil. Maaf. Kirana menangis. Jangan buat saya takut seperti itu lagi. Rian terdiam. Saya akan berusaha. Hubungan mereka semakin kuat. Namun ketika Rian pulang, masalah lain muncul. Kirana mendapat tawaran untuk melanjutkan pendidikan kedokteran di luar kota. Kesempatan itu sangat besar. Namun berarti mereka harus berjauhan lagi. Kirana bingung. Ia takut hubungan mereka tidak bertahan. Rian justru mendukung. Ambil kesempatan itu. Kamu tidak takut? Takut. Lalu, saya lebih takut melihat kamu menyesal karena meninggalkan kesempatan. Kirana menangis. Kamu selalu seperti ini. Seperti apa? Selalu memikirkan saya. Rian tersenyum. Karena saya mencintaimu. Kirana akhirnya menerima tawaran tersebut. Mereka menjalani hubungan jarak jauh. Tidak mudah. Ada hari ketika mereka bertengkar. Ada hari ketika mereka saling rindu. Ada hari ketika komunikasi hanya beberapa menit. Tetapi mereka selalu kembali berbicara. Suatu malam Kirana berkata, kalau nanti kita menikah, saya tidak mau kamu hanya dikenal sebagai staf kementerian. Rian tertawa. Lalu, saya ingin kamu tetap menjadi Rian. Penjual sayur. Kirana tertawa. Ya. Rian tersenyum. Saya suka. Mereka kemudian membuat janji. Tidak peduli seberapa tinggi karir kita nanti, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kirana mengangguk. Saya janji. Namun beberapa bulan kemudian, Kirana pulang. Ia sudah menyelesaikan pendidikan tambahannya. Ia ingin segera menemui Rian. Tetapi ketika sampai di rumah, Kirana mendapatkan kabar bahwa Rian sedang menghadapi masalah besar. Sebuah laporan tentang program kesehatan yang ia tangani dipermasalahkan. Nama Rian kembali muncul. Kali ini lebih serius. Ia dituduh menyalahgunakan kewenangan. Kirana langsung menemui Rian. Apa yang terjadi? Rian terlihat tenang. Saya tidak melakukan itu. Saya percaya kamu. Terima kasih.
Namun masalah tersebut membuat hubungan mereka kembali diuji. Karena jika tuduhan itu terbukti, karir Ryan bisa berakhir. Kirana berkata, "Aku akan tetap di sisimu." Ryan menggeleng. "Jangan ikut terseret. Aku tidak peduli." "Kirana, aku sudah memilihmu." Ryan terdiam. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bahwa perempuan yang dahulu meremehkannya kini telah berubah sepenuhnya. Pemeriksaan terhadap Ryan berlangsung. Ia menyerahkan semua dokumen. Tidak ada yang disembunyikan. Namun media mulai memberitakan tuduhan tersebut. Nama Ryan menjadi bahan pembicaraan. Beberapa orang menyebutnya sebagai staf yang menyalahgunakan jabatan. Kirana membaca berita itu dengan marah. Ia tahu Ryan tidak seperti itu. Tetapi Ryan berkata, "Jangan balas komentar." "Kenapa?" "Karena kebenaran tidak membutuhkan kemarahan." Kirana terdiam. Ryan terus mengikuti proses pemeriksaan. Akhirnya ditemukan bahwa laporan tersebut berasal dari dokumen yang sengaja dimanipulasi. Seseorang ingin menjatuhkan Ryan. Motifnya adalah persaingan internal. Namun Ryan tidak menggunakan kekuasaan untuk membalas. Ia membiarkan proses berjalan. Ketika kebenaran terungkap, nama Ryan bersih. Kirana langsung menemui Ryan. Ia memeluknya. "Selesai." Ryan tersenyum. "Selesai. Aku bangga." "Kenapa?" "Karena kamu tidak membalas mereka." Ryan menjawab, "Saya hanya ingin kebenaran." Kirana mengangguk. Malam itu Ryan mengatakan sesuatu. "Saya ingin menikah denganmu." Kirana terdiam. "Serius?" Ryan mengangguk. "Saya sudah meminta izin kepada ayahmu." Kirana langsung menangis. "Ayah?" Beliau belum sepenuhnya setuju. Kirana tertawa kecil. "Berarti masih ada perjuangan." Ryan tersenyum. "Ada." Kirana menggenggam tangannya. "Kita jalani bersama." Mereka kemudian mulai mempersiapkan pernikahan. Namun keluarga Kirana masih memiliki keraguan. Ayahnya berkata, "Saya bukan tidak suka Ryan. Lalu, saya takut kehidupanmu terlalu berat." Kirana menjawab, "Tidak ada kehidupan yang tanpa masalah. Yang saya butuhkan adalah orang yang tidak meninggalkan saya ketika masalah datang." Ayahnya terdiam. Ibunya mulai mendukung. Ia melihat bagaimana Ryan memperlakukan Kirana. Tidak pernah mengatur secara berlebihan. Tidak pernah meremehkan pekerjaannya. Selalu mendukung. Akhirnya keluarga mulai luluh. Hari pernikahan pun ditentukan. Kirana ingin acara sederhana. Ryan juga. Mereka tidak ingin pesta mewah. Mereka hanya ingin keluarga dan orang-orang terdekat hadir. Sehari sebelum pernikahan, Kirana datang ke pasar. Ryan sedang menjual sayur. Kirana tersenyum. "Besok kamu jadi suamiku." Ryan tertawa. "Dan kamu jadi istriku. Kalau nanti kamu tidak punya jabatan, saya tetap jualan sayur." Kirana tertawa. "Kalau nanti saya tidak lagi dokter, kita tetap hidup." Kirana menggenggam tangannya. "Aku tidak menikah dengan jabatanmu." Ryan menatapnya. "Aku menikah dengan Ryan." Ryan tersenyum. "Dan saya menikah dengan Kirana." Malam itu mereka berpisah. Besok adalah hari yang mereka tunggu. Namun takdir kembali memberikan ujian. Pada malam sebelum pernikahan, Kirana menerima telepon dari rumah sakit. Ada pasien dalam kondisi kritis. Ia harus datang. Kirana bergegas. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang mengubah seluruh hidup mereka. Kirana datang ke rumah sakit. Ia langsung menangani pasien. Waktu berlalu. Hampir tengah malam. Ketika hendak pulang, Kirana mendapat kabar bahwa terjadi kecelakaan di jalan sekitar rumah sakit. Beberapa korban dibawa masuk. Kirana kembali membantu. Situasi sangat kacau. Dalam kesibukan itu, Kirana tidak menyadari ada bagian lantai yang licin. Ketika berlari membawa peralatan,
ia terpeleset. Tubuhnya jatuh. Kepalanya terbentur. Teman-temannya langsung panik. Dokter Kirana. Kirana kehilangan kesadaran. Kabar itu sampai kepada Rian. Ia langsung datang. Ketika melihat Kirana terbaring, wajahnya pucat. Ia menggenggam tangan Kirana. Kirana. Tidak ada jawaban. Rian menahan air mata. Kamu sudah berjanji menikah dengan saya besok. Ia mencoba tersenyum. Jangan membatalkan janji. Dokter mengatakan Kirana membutuhkan pemantauan. Rian duduk di sampingnya sepanjang malam. Ia tidak peduli bahwa besok adalah hari pernikahan. Yang ia pikirkan hanya satu. Kirana harus selamat. Pagi hari, Kirana akhirnya membuka mata. Rian langsung berdiri. Kamu sadar? Kirana tersenyum lemah. Besok. Rian tertawa sambil menangis. Kamu masih ingat pernikahan? Kirana mengangguk. Jadi, kalau dokter mengizinkan, kita tetap menikah. Kirana tersenyum. Baik. Namun keluarga ingin menunda. Rian tidak memaksa. Ia berkata, kita tidak perlu terburu-buru. Kirana menjawab, aku sudah menunggu terlalu lama. Akhirnya pernikahan ditunda beberapa hari sampai Kirana benar-benar pulih. Hari pernikahan tiba. Kirana berjalan perlahan. Rian menunggu. Ketika mereka akhirnya bertemu, mata keduanya berkaca-kaca. Rian berkata, saya sempat takut kehilangan kamu. Kirana menjawab, aku juga takut kehilanganmu. Akad berlangsung. Sah. Tangis bahagia memenuhi ruangan. Ayah Kirana memeluk Rian. Saya titip anak saya. Rian menjawab, saya akan menjaganya semampu saya. Kirana tersenyum. Setelah menikah, mereka tetap menjalani pekerjaan masing-masing. Kirana kembali ke rumah sakit. Rian tetap menjalankan tugasnya. Mereka tidak hidup mewah. Bahkan sesekali Rian masih berjualan sayur. Kirana tidak pernah malu. Suatu hari, seorang pasien melihat Rian membawa sayuran. Pak, Anda penjual sayur? Rian tersenyum. Iya. Kirana yang berdiri di sampingnya berkata, dan dia juga suami saya. Pasien itu tersenyum. Wah, beruntung sekali ibu. Kirana menjawab, saya yang beruntung. Rian menatap istrinya. Mereka tersenyum. Namun kehidupan rumah tangga ternyata tidak selalu mudah. Rian sering harus pergi. Kirana juga bekerja dengan jadwal padat. Mereka harus belajar memahami satu sama lain. Ada hari ketika Kirana merasa kesepian. Ada hari ketika Rian terlalu lelah. Tetapi mereka selalu mengingat janji. Tidak saling merendahkan. Tidak menyimpan masalah. Dan tidak membiarkan kesibukan mengalahkan keluarga. Beberapa tahun kemudian, mereka mulai melakukan kegiatan sosial. Rian membantu program makanan sehat. Kirana memberikan pemeriksaan kesehatan gratis. Mereka bekerja bersama. Kirana melihat suaminya berbicara dengan pedagang pasar. Ia tersenyum. Dulu ia malu. Sekarang ia bangga. Namun sebuah kesempatan besar datang kepada Rian. Ia ditawari posisi yang lebih tinggi. Karirnya akan meningkat. Tetapi pekerjaan itu akan membuatnya jauh lebih sibuk. Rian bertanya, kamu keberatan? Kirana tersenyum. Tidak. Kenapa? Karena saya tahu kamu tidak mengejar jabatan. Kamu mengejar apa? Manfaat. Kirana menggenggam tangannya. Kalau begitu jalani. Rian tersenyum. Namun setelah menerima posisi tersebut, Rian harus menghadapi satu masalah. Ia mulai kehilangan waktu bersama Kirana. Dan perlahan, jarak emosional mulai muncul. Rian semakin sibuk. Rapat, perjalanan, program lapangan, pertemuan. Kirana juga memiliki jadwal padat di rumah sakit. Awalnya mereka masih bisa mengatur waktu. Lama-lama semakin sulit. Kirana mulai merasa sendirian. Suatu malam,
Ia menunggu Rian makan malam. Makanan sudah dingin. Rian belum pulang. Ketika akhirnya datang, Rian terlihat sangat lelah. Maaf. Kirana diam. Kamu marah? Tidak. Tapi kamu diam. Aku cuma capek. Rian duduk. Mereka makan dalam diam. Hari berikutnya sama. Dan hari berikutnya lagi. Hubungan mereka mulai renggang. Bukan karena tidak cinta, tetapi karena terlalu sibuk. Suatu malam Kirana berkata, "Aku ingin suamiku kembali." Rian terdiam. "Saya masih di sini. Tubuhmu di sini. Tapi pikiranmu di tempat lain." Rian menunduk. Kirana menangis. "Aku tidak ingin kamu berhenti bekerja. Aku hanya ingin merasa bahwa aku masih penting." Rian menggenggam tangannya. "Kamu paling penting. Kalau begitu buktikan." Kalimat itu membuat Rian tersadar. Ia menyadari bahwa kesuksesan tidak berarti jika keluarganya kehilangan dirinya. Ia mulai mengatur ulang waktunya. Tidak semua rapat harus dihadiri sendiri. Tidak semua perjalanan harus dilakukan. Ia mulai pulang lebih awal. Mereka makan bersama, berbicara, kembali tertawa. Hubungan mereka perlahan membaik. Suatu hari Rian berkata, "Saya hampir kehilangan sesuatu yang paling penting." Kirana tersenyum. "Untung belum." Rian memeluknya. Namun masalah lain datang. Kirana mendapat tawaran menjadi kepala unit pelayanan kesehatan. Posisi itu sangat bagus. Tetapi tanggung jawabnya besar. Ia takut kesibukan kembali memisahkan mereka. Rian justru mendukung. "Kamu ambil. Kamu yakin?" "Saya sudah belajar." "Belajar apa?" "Bahwa kita tidak boleh saling menghambat untuk berkembang." Kirana tersenyum. Mereka kemudian membuat kesepakatan. Apapun kesibukan mereka, satu hal tidak boleh hilang. Waktu untuk berbicara. Hari Minggu menjadi waktu keluarga. Tidak ada pekerjaan kecuali keadaan darurat. Mereka mulai menjalani kehidupan yang lebih seimbang. Suatu sore, mereka kembali ke pasar. Kirana melihat Rian berdiri di tempat pertama mereka bertemu. Ia tersenyum. "Masih ingat?" Rian mengangguk. "Kamu dulu bilang kita tidak punya urusan." Kirana tertawa. Sekarang. Rian mendekat. "Kita punya satu urusan." "Apa?" "Menjadi tua bersama." Kirana tertawa. Namun tiba-tiba seorang ibu tua datang. Ia pernah menjadi pelanggan Rian. Ibu itu membawa kabar. Anaknya sedang sakit. Tidak punya biaya. Kirana langsung membantu. Rian juga. Mereka membawa keluarga tersebut ke rumah sakit. Kirana menangani. Rian membantu mengurus program bantuan. Pasien tersebut akhirnya sembuh. Ibu itu menangis. "Terima kasih." Kirana tersenyum. "Jangan berterima kasih." Rian menambahkan, "Yang penting anak ibu sehat." Setelah pulang, Kirana berkata, "Dulu saya pikir kamu hanya menjual sayur." Rian tersenyum. Sekarang saya tahu kamu menjual sesuatu yang lebih penting." "Apa?" "Harapan." Rian terdiam. Kirana menggenggam tangannya. Namun di tengah kebahagiaan itu, muncul sebuah berita yang membuat mereka terkejut. Nama Rian kembali disebut dalam sebuah tuduhan. Kali ini lebih besar. Dan seseorang sengaja membawa-bawa nama Kirana untuk menjatuhkannya. Berita itu menyebar cepat. Rian dituduh menggunakan pengaruhnya untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Nama Kirana ikut disebut karena dianggap memiliki hubungan dengan salah satu program. Kirana membaca berita tersebut. Tangannya gemetar. Ia langsung menemui Rian. "Kamu tahu?" "Sudah." "Apa benar?" "Tidak." Kirana menatapnya. "Aku percaya." Rian tersenyum. "Terima kasih." Namun kali ini tekanan lebih besar. Banyak orang mulai mempertanyakan integritas Rian.
Ia kembali menjalani pemeriksaan. Kirana ingin membantu. Rian berkata, "Jangan gunakan pekerjaanmu." "Saya tidak mau. Saya ingin membantu sebagai istri." Rian terdiam. Kirana melanjutkan, "Kali ini aku tidak akan membiarkanmu sendirian." Rian menggenggam tangannya. Mereka menghadapi masalah bersama. Kirana membantu dari sisi medis ketika dibutuhkan. Rian menyelesaikan semuanya melalui prosedur resmi. Bukti demi bukti dikumpulkan. Ternyata ada pihak yang sengaja memalsukan laporan. Tujuannya untuk menghentikan program makanan sehat yang sedang dijalankan. Program tersebut ternyata mengganggu kepentingan bisnis beberapa pihak. Mereka ingin program itu gagal. Rian menjadi sasaran. Setelah penyelidikan panjang, kebenaran akhirnya terbongkar. Nama Rian bersih. Program tetap berjalan. Kirana lega. Namun Rian berkata, "Yang paling saya takutkan bukan kehilangan jabatan. Lalu, kehilangan kepercayaanmu." Kirana tersenyum. "Itu tidak akan terjadi." Mereka pulang. Malam itu Kirana membuka sebuah kotak lama. Di dalamnya terdapat sebuah foto. Foto pertama Rian di pasar. Ia tersenyum melihatnya. "Dulu aku benar-benar menyebalkan." Rian tertawa. "Sedikit. Sedikit. Banyak." Kirana memukul bahunya. Mereka tertawa. Kemudian Kirana berkata, "Kalau aku bisa bertemu diriku yang dulu, apa? Aku akan bilang jangan sombong." Rian tersenyum. "Tapi mungkin kita tidak akan bertemu." Kirana mengangguk. "Benar juga." Mereka kemudian kembali ke pasar. Rian menyapa semua pedagang. Kirana ikut. Seorang pedagang tua berkata, "Bu dokter sekarang sering ke sini." Kirana tertawa. "Karena suami saya di sini." Pedagang lain tertawa. Rian merasa bahagia. Ia tidak pernah malu dengan masa lalunya. Bahkan ia bangga. Karena pasar itulah tempat ia belajar memahami masyarakat. Dan di pasar itu pula, ia menemukan perempuan yang akhirnya menjadi istrinya. Beberapa tahun kemudian, mereka memutuskan membuat sebuah program sendiri. Program itu membantu masyarakat mendapatkan akses makanan sehat dan pemeriksaan kesehatan. Rian mengurus bagian kebijakan dan jaringan masyarakat. Kirana mengurus pelayanan medis. Mereka bekerja bersama. Program tersebut berkembang. Banyak keluarga terbantu. Banyak anak mendapatkan makanan bergizi. Banyak warga mendapatkan pemeriksaan gratis. Suatu hari, seorang wartawan bertanya kepada Kirana, "Dokter, mengapa Anda mau menikah dengan penjual sayur?" Kirana tersenyum. "Karena saya tidak menikah dengan pekerjaan. Lalu, saya menikah dengan manusia." Wartawan terdiam. Kirana melanjutkan, "Pekerjaan bisa berubah. Jabatan bisa hilang. Uang bisa berkurang. Tapi karakter seseorang akan terlihat dari bagaimana ia memperlakukan orang lain ketika tidak ada yang melihat." Rian yang mendengar dari samping tersenyum. Itulah prinsip yang akhirnya mereka pegang. Namun kehidupan masih menyimpan satu ujian terakhir. Suatu pagi, Rian menerima kabar bahwa ibunya jatuh sakit. Kondisinya cukup serius. Rian langsung pulang. Kirana ikut. Di rumah sederhana itu, Rian duduk di samping ibunya. Ibunya tersenyum. "Kamu sudah bahagia?" Rian menggenggam tangannya. "Sudah." "Dengan Kirana?" "Dengan Kirana." Ibunya menatap Kirana. "Terima kasih sudah menjaga anak saya." Kirana menangis. "Justru saya yang banyak belajar dari Rian." Ibunya tersenyum. Namun malam itu kondisinya memburuk. Rian takut kehilangan ibunya. Dan Kirana harus menjadi dokter sekaligus istri. Ia berusaha sekuat tenaga. Tetapi keadaan tidak mudah. Malam itu terasa sangat panjang. Rian duduk di depan kamar. Kirana keluar. "Bagaimana?" "Kondisinya masih kritis." Rian menunduk. "Saya takut."
Kirana duduk di sampingnya. Tidak apa-apa takut. Saya selama ini merasa bisa menghadapi apapun. Tapi kali ini saya tidak bisa. Kirana menggenggam tangannya. Kamu tidak harus kuat sendirian. Rian menangis. Untuk pertama kalinya Kirana melihat suaminya benar-benar kehilangan kekuatan. Ia memeluknya. Kita hadapi bersama. Malam berlalu. Kondisi Ibu Rian akhirnya mulai membaik. Rian menghela napas lega. Ia menangis. Kirana ikut menangis. Beberapa hari kemudian, ibunya sudah bisa berbicara lebih banyak. Ia memanggil Kirana. Dokter. Iya, Bu. Saya tahu kamu dulu pernah meremehkan Rian. Kirana terkejut. Ibunya tersenyum. Rian pernah cerita. Kirana menunduk malu. Saya minta maaf. Tidak perlu. Kenapa? Karena kamu sudah berubah. Kirana menangis. Ibunya melanjutkan. Yang penting sekarang kamu menjaga dia. Kirana mengangguk. Saya akan. Rian yang berdiri di pintu tersenyum. Beberapa bulan kemudian, ibunya pulih. Keluarga mereka semakin dekat. Rian dan Kirana kembali menjalani kegiatan sosial. Mereka tidak pernah lupa dari mana semuanya dimulai. Suatu hari, mereka kembali ke pasar. Rian masih memiliki lapak kecil. Namun sekarang ia tidak berjualan setiap hari. Ia datang sesekali. Kirana duduk di sampingnya. Seorang anak kecil datang membeli sayuran. Uangnya kurang. Rian memberikan sayuran tersebut. Bawa saja. Kirana tersenyum. Seperti dulu. Rian mengangguk. Memang tidak berubah. Kirana berkata. Bagus. Kenapa? Karena saya jatuh cinta kepada pria seperti itu. Rian tersenyum. Beberapa orang di pasar tersenyum melihat mereka. Kirana kemudian berkata. Rian. Ya? Kalau dulu saya tidak sombong. Cerita kita mungkin berbeda. Benar. Jadi jangan terlalu menyesal. Kirana mengangguk. Tapi saya tetap ingin meminta maaf. Untuk terakhir kalinya. Untuk terakhir kalinya. Kirana menatap Rian. Maaf karena dulu saya menilai kamu dari pekerjaan. Maaf karena pernah membuatmu merasa tidak pantas. Maaf karena saya pikir jabatan membuat saya lebih tinggi. Rian menggenggam tangannya. Saya sudah memaafkan. Kirana tersenyum. Terima kasih. Mereka kemudian berjalan pulang. Di perjalanan, Kirana berkata. Saya punya ide. Apa? Bagaimana kalau kita membuat pusat kesehatan kecil dekat pasar? Rian menatapnya. Kenapa? Karena di sini saya belajar banyak. Dan saya ingin orang lain mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa merasa rendah. Rian tersenyum. Baik. Mereka mulai membangun program tersebut. Tidak besar. Tidak mewah. Namun cukup untuk memberikan pemeriksaan dasar dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Kirana melayani pasien. Rian mengurus kebutuhan masyarakat. Banyak warga terbantu. Tempat itu kemudian dikenal sebagai pusat pelayanan yang ramah. Tidak ada pasien yang dibedakan berdasarkan pakaian. Tidak ada yang ditanya apakah mereka kaya atau miskin. Semua diperlakukan sama. Suatu hari, seorang perempuan muda datang. Ia melihat Rian. Pak, apakah benar Bapak staf pemerintah? Rian tersenyum. Kenapa? Saya lihat berita. Rian tertawa. Jangan lihat jabatan. Lihat pekerjaannya. Perempuan itu mengangguk. Kirana yang mendengar tersenyum. Ia bangga. Bukan karena suaminya bekerja di lingkungan kementerian. Tetapi karena suaminya tetap menjadi manusia sederhana. Malam itu mereka pulang. Kirana berkata. Rian. Ya? Kalau suatu hari jabatanmu hilang, saya tetap Rian. Kalau uang habis, kita mulai lagi. Kalau saya tidak lagi cantik. Rian tertawa. Kamu tetap istri saya.
Kirana tersenyum. Kalau begitu saya tenang. Namun sebelum tidur, Rian memberikan sebuah amplop. Apa ini? Buka. Kirana membukanya. Di dalamnya terdapat foto lama mereka di pasar. Di belakang foto tertulis, perempuan yang dulu berkata kita tidak punya urusan, akhirnya menjadi seluruh duniaku. Kirana menangis. Ia memeluk Rian. Dan malam itu, mereka menyadari bahwa perjalanan panjang mereka telah mengubah keduanya. Bertahun-tahun telah berlalu. Kirana tetap menjadi dokter. Rian tetap bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Namun setiap beberapa hari sekali, Rian masih datang ke pasar. Ia masih menyapa pedagang. Masih membantu orang. Masih membeli sayuran dari teman-temannya. Dan Kirana selalu ikut. Suatu sore mereka duduk di tempat pertama kali bertemu. Rian berkata, "Masih ingat?" Kirana tertawa. "Bagaimana mungkin lupa? Dulu kamu bilang saya tidak pantas mendekat." Kirana menutup wajahnya. "Jangan diingat." Rian tertawa. "Dulu kamu juga bilang kita tidak punya urusan." Kirana menatapnya. "Sekarang kita punya urusan." "Apa?" "Menjaga satu sama lain sampai tua." Rian tersenyum. Mereka menggenggam tangan. Kirana kemudian berkata, "Dulu saya berpikir manusia dinilai dari pekerjaannya. Sekarang, saya tahu saya salah." "Kenapa?" "Karena pekerjaan hanya menunjukkan apa yang seseorang lakukan. Sedangkan karakter menunjukkan siapa dirinya." Rian mengangguk. Kirana melanjutkan, "Saya pernah melihatmu hanya sebagai penjual sayur. Padahal kamu membantu banyak orang. Saya melihat pakaian sederhanamu. Padahal hatimu jauh lebih besar daripada yang saya bayangkan. Saya melihat status sosial. Padahal kamu mengajarkan saya tentang nilai kehidupan." Rian tersenyum. "Kamu juga mengajarkan saya sesuatu." "Apa?" "Bahwa manusia bisa berubah." Kirana terdiam. Rian melanjutkan, "Saya tidak pernah menyesal bertemu denganmu. Bahkan ketika kamu menghina saya. Bahkan saat itu." Kirana tertawa sambil menangis. Mereka kemudian pulang. Di rumah, Kirana membuka album foto. Ada foto pertama mereka. Foto pernikahan. Foto ketika membantu masyarakat. Foto ketika membangun pusat pelayanan. Foto bersama keluarga. Semua perjalanan itu tersimpan. Kirana berkata, "Kalau saya bisa kembali ke hari pertama." "Apa?" "Saya akan mengucapkan terima kasih." "Untuk apa?" "Karena kamu sudah menyelamatkan saya dari kesombongan saya sendiri." Rian menggenggam tangannya. "Tidak." "Lalu?" "Kamu menyelamatkan dirimu sendiri." Kirana menangis. Itulah akhir perjalanan mereka. Bukan kisah tentang dokter cantik dan penjual sayur. Bukan tentang staf kementerian dan perempuan sukses. Tetapi tentang dua manusia yang belajar bahwa cinta tidak pernah bertanya tentang jabatan. Cinta tidak bertanya tentang kekayaan. Cinta tidak bertanya tentang pekerjaan. Cinta melihat karakter. Rian tidak pernah menggunakan statusnya untuk membalas penghinaan Kirana. Ia memilih memaafkan. Kirana juga tidak terus mempertahankan kesombongannya. Ia memilih berubah. Dan perubahan itulah yang membuat mereka akhirnya bisa bersama. Kisah ini mengajarkan satu hal yang sangat penting. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari pekerjaannya. Penjual sayur bukan berarti rendah. Pedagang bukan berarti tidak berpendidikan. Petani bukan berarti tidak sukses. Tukang bangunan bukan berarti tidak punya masa depan. Petugas kebersihan bukan berarti tidak berharga. Setiap pekerjaan halal memiliki kehormatan. Yang membedakan seseorang bukanlah pakaian yang dipakai. Bukan kendaraan yang dikendarai. Bukan jabatan yang dimiliki. Tetapi bagaimana ia memperlakukan orang lain. Karena kita tidak pernah tahu. Orang yang hari ini kita anggap sederhana mungkin sedang menjalani kehidupan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Dan jangan lupa,
Orang yang paling berarti dalam hidup kita terkadang datang dalam bentuk yang sama sekali tidak kita duga. Kirana dulu mengira Rian hanyalah penjual sayur. Namun akhirnya, pria sederhana itulah yang menjadi tempatnya pulang. Tempatnya bercerita. Tempatnya menangis. Tempatnya belajar. Dan tempatnya menemukan arti cinta yang sebenarnya. Kalau menurut kalian, apakah Kirana pantas mendapatkan kesempatan kedua setelah dulu meremehkan Rian hanya karena pekerjaannya sebagai penjual sayur? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian berada di posisi Rian, apakah kalian mau memaafkan Kirana? Dan menurut kalian, apa yang paling penting dalam memilih pasangan? Kekayaan, jabatan, pendidikan, atau karakter? Saya ingin membaca jawaban kalian. Tanda jempol naik, jangan lupa like video ini jika kisahnya memberikan pelajaran. Balon ucapan, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hati merah 2, bagikan cerita ini kepada orang yang kalian sayangi. Bel subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kisah emosional berikutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang halal dan berkah, keluarga yang bahagia, serta hati yang selalu dijauhkan dari kesombongan. Semoga kita tidak pernah merendahkan seseorang hanya karena melihat pekerjaannya. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang berdiri di hadapan kita. Mungkin hari ini dia hanya seorang penjual sayur. Besok mungkin dia menjadi seseorang yang memiliki peran besar. Tetapi yang lebih penting dari semua jabatan itu adalah tetap menjadi manusia yang rendah hati. Karena pada akhirnya, jabatan akan berakhir. Kekayaan bisa berkurang. Kecantikan akan berubah. Tetapi kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan selalu tinggal di hati mereka. Dan mungkin itulah cinta yang sebenarnya. Bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi tentang siapa yang mau berjalan bersama ketika hidup sedang berada di titik paling rendah. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah emosional berikutnya.